Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, sejumlah preman pungutan liar di Duren Sawit, Jakarta Timur dan Jakarta Barat ditangkap polisi karena meresahkan warga. Para pelaku menggunakan senjata tajam untuk mengancam korban. Uang hasil pungli diduga digunakan pelaku untuk membeli narkoba. Enam preman yang melakukan pungutan liar ditangkap polisi di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Para preman sempat berkelit, akhirnya mengakui perbuatannya. Satu preman diantaranya kedapatan membawa senjata tajam dan mengaku mengkonsumsi obat jenis tramadol. Gue temen mau mengkol di situ, mau parkir. Ya. Terus tujuannya bawa senjata tajam itu ngapain? Duit saya selalu dirampas bang. Dirampas sama siapa? Orang pasar itu. Orang pasar. Siapa namanya? Oh, saya nggak kenal bang namanya mah. Saya orang lewat-lewat aja. Kok matamu merah gitu? Saya belum tidur dah sama itu gara-gara obat juga dan Obat apa? tramadol 2 biji dah. Tramadol 2 biji. Sementara polisi meminta kepada warga untuk melapor jika menjadi korban pungutan liar. Di Cengkareng dan Kalideres, Jakarta Barat, 22 orang preman yang kerap melakukan pungutan liar terhadap supir truk ditangkap polisi. Disita sejumlah uang hasil pungutan liar serta kupon yang dipergunakan untuk melakukan pungli. Selain itu juga ditemukan senjata tajam di posko Ormas dekat lokasi penangkapan. Punglinya itu ke supir-supir truk yang lewat. Mereka meminta sejumlah uang itu. Dari hasil pemeriksaan sementara mereka ini memang berprofesi sebagai apa? Parkir liar atau? Ya, seperti parkir liar, seperti Pak Ogah jalanan seperti itu. Pemberantasan terhadap premanisme ini merupakan perintah Kapolri setelah mendapat instruksi Presiden Joko Widodo yang mendapat keluhan dari sejumlah supir kontainer. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setahun bercerai, seorang wanita di Malang, Jawa Timur tewas dibunuh mantan suaminya. Sebelum bercerai, keduanya sempat 4 kali rujuk. Pelaku tak terima mantan istrinya dekat dengan pria lain. Korban dibunuh di rumah kosong setelah dijebak untuk makan bersama. Polisi mengevakuasi mayat Wiwi yang ditemukan warga di sebuah rumah kosong di Gondang Legi Kulon, Malang. Dari hasil penyelidikan polisi ditemukan luka di leher Wiwi. Polisi memastikan wanita berusia 30 tahun ini tewas dibunuh. Wiwi seorang janda warga Sukorjo, Gondang Legi yang baru bercerai 1 tahun. Mayat Wiwi ditemukan di rumah kerabat mantan suaminya. Ternyata pelaku pembunuhan Alimut, mantan suami Wiwi. Alimut menyerahkan diri ke kantor polisi setelah mayat mantan istrinya ditemukan. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Alimut mengakui membunuh mantan istrinya berdalih karena masih mencintai sehingga memiliki rasa cemburu. Menurut keluarga, Wiwi mengajukan cerai karena sikap Alimut yang sering melakukan tindak kekerasan. Wiwi sempat 4 kali berupaya rujuk dalam setahun, namun Alimut yang berjanji akan berubah sikap selalu ingkar janji. Hingga akhirnya Wiwi tetap memilih bercerai meski telah memiliki 2 anak dari perkawinan dengan Alimut. Aku gak mikir anaknya, dia mikir dirinya sendiri. Kalau gini nasibnya anaknya gimana? Perpisahan itu emang selalu dirongrong, diancam. Mengancam terus untuk menyakiti mau membunuh anak saya, adik saya. Itu sejak kapan, Bu? 1 tahun, sekitar 8 bulan sampai 1 tahun itu pisah ranjang. Keluar dari rumah yang ditempati. Sejak menikah hingga putus cerai dari pengadilan, Alimut selalu mempermasalahkan teman-teman Wiwi sehingga menjadi pemicu pertengkaran. Padahal hubungan Wiwi baik di media sosial maupun keseharian hanya sebatas teman karena korban dikenal mudah bergaul dan memiliki banyak teman. Gimana Ibu? Itu cuma cemburu buta, alasan setiap
Wiwi itu ketemu bicara sama orang laki-laki, dianggapnya selingkuhannya, dianggapnya apa itu pacarnya, itu tok. Padahal Bukan. Ya ini cuma temen. Kita kan ya sesama manusia kan ya mesti punya temen. Pokok intinya cemburu buta. Pembunuhan berawal saat Alimut mengajak Wiwi mantan istrinya untuk makan bersama dan diajak singgah di rumah kosong milik saudaranya. Di dalam rumah, Alimut menuduh Wiwi telah berselingkuh sehingga menggugat cerai. Keduanya bahkan sempat berkelahi. Alimut tak mampu mengendalikan emosi kemudian menganiaya Wiwi hingga tewas. Mulai terjadi percekcokan ya karena si tersangka menyatakan bahwa si perempuan ini telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Nah, karena si perempuan ini tidak mengakui, akhirnya timbul percekcokan sampai mulai baku pukul, ya saling pukul-mukul. Kemudian akhirnya si pelaku ini mencekek si korban meninggal dunia. Si pelaku sempat meninggalkan si korban ini begitu saja di TKP di rumah omnya korban ini, kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor yang dimilikinya. Menurut Nadia Utami, kriminolog Universitas Budi Luhur, wanita sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga terkait budaya di mana wanita posisinya belum sejajar dengan pria dalam hubungan suami istri. Budaya kita yang masih sangat patriarki gitu, jadi perempuan memang seringkali berada di bawah gitu, jadi makanya sering mengalami kekerasan gitu kan, atau sering mengalami penganiayaan dari suami. Penyebabnya tentu saja bisa bermacam-macam, utamanya mungkin adalah ya komunikasi dalam keluarga, atau memang suaminya yang memiliki temperamen gitu atau emosi yang tidak dapat dikontrol gitu. Sementara tersangka Alimut terancam hukuman 15 tahun penjara dengan barang bukti pakaian korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditemukan tewas terikat dengan luka bakar di pinggir jalan Maros, Sulawesi Selatan. Tidak ditemukan identitas di sekitar mayat, diduga korban pembunuhan. Korban diduga berusia 16 hingga 20 tahun. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara untuk menyelidiki kasus pembunuhan pria yang jasadnya ditemukan terbakar di Jalan Poros, Kecamatan Malawa, Maros, Sulawesi Selatan. Anjing pelacak yang dikerahkan saat penyelidikan lanjutan mencium jejak pelaku yang diduga membawa korban dari arah Kabupaten Bone. Hasil pemeriksaan sementara, polisi menyebar sketsa wajah korban diperkirakan berusia 16 sampai 20 tahun. Ciri-ciri korban berbentuk wajah persegi tinggi sekitar 168 cm, tubuh kurus serta berhidung pesek. Sadis saat ditemukan jasad korban tertelungkup dengan tangan terikat dan mulut dilakban. Korban diperkirakan tewas 3 hari sebelum ditemukan diduga akibat hantaman benda tumpul dan benda tajam dan bukan akibat luka bakar. Ada tanda-tanda kekerasan, tusukan di tangan, hantaman benda tumpul yang sangat keras di kepala. Nah, jadi mengalami penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan disimpan dulu beberapa saat sebelum dibawa ke TKP untuk dibakar oleh si pelaku untuk mungkin menghilangkan jejak. Awalnya warga melihat kepulan asap dan menduga berasal dari pembakaran sampah. Saya penasaran kenapa dari tadi itu asap. Jadi saya singgah di sini. Ya. Saya lihat, bukan itu saya lihat banyak orang tuh. Jadi lari pergi di pinggir jalan, mobil tidak ada mau berhenti. Habis itu saya langsung lari ke kantor bawah melapor. Masyarakat diimbau melapor ke kantor polisi jika ada anggota keluarganya yang hilang dengan ciri-ciri mirip dengan korban. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Puluhan bocah laki-laki di Sidoarjo, Jawa Timur menjadi korban tindak asusila yang dilakukan seorang guru agama.
Korban yang merupakan yatim piatu mengalami tindak asusila sejak 5 tahun lalu. Seorang guru ngaji asal Bandung, Jawa Barat digelandang petugas kepolisian dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Sidoarjo, Jawa Timur. Pelaku ditangkap lantaran diduga telah mencabuli 25 santri pria di bawah umur. Kelakuan bejat guru ngaji ini terungkap setelah adanya donatur yang curiga dan melaporkannya ke polisi lantaran ada kegiatan di Yayasan Pondok Pesantren Al-Mutakhamisun Sidokare Asri di luar jam mengaji. Setelah dilakukan penyelidikan, petugas menemukan adanya dugaan kasus pencabulan yang dilakukan seorang oknum guru ngaji. Dari keterangan para korban, pelaku melakukan aksi bejatnya sejak 2016 lalu dan dilakukan di dalam rumah yang dijadikan tempat mengajar Al-Quran. Untuk menutupi aksinya, pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini mengancam para korban jika melaporkan akan dikeluarkan dari pondok. Korban yang rata-rata ini masih belasan tahun, bahkan ada yang di bawah 10 tahun, totalnya itu ada 25 santri. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau P3AKB Kabupaten Sidoarjo memastikan para korban pencabulan dalam pengawasan. Mereka akan didampingi para psikolog di rumah seorang donatur untuk menghilangkan rasa trauma para korban. Kami dari Dinas P3AKB melakukan pendampingan terkait dengan korban-korban ini. Kalaupun memang istilahnya kami merahasiakan di mana korban itu diamankan supaya ini juga menjadikan rasa aman kepada para anak-anak korban ini. Pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta melaporkan. Pemirsa, seorang wanita menjadi korban pencabulan di tempat ibadah. Korban yang sedang beristirahat di masjid karena kemalaman sempat diseret pelaku ke kamar mandi. Korban melawan dan menjerit sehingga mengundang perhatian warga. Dalam rekaman CCTV ini, seorang pria mencegat seorang wanita di teras Masjid Batuna 2, Kota Padang Sidempuan yang mencoba menghindar. Pria ini kemudian mendekap korban dan menyeret ke kamar mandi. Seorang pria lain yang berada di masjid sempat mengingatkan pelaku untuk tidak mengganggu korban. Namun setelah mendengar jeritan korban dari dalam kamar mandi, pria yang berada di masjid kemudian membentak pelaku, namun justru dikejar. Sementara korban melapor ke kantor polisi. Marwah Harahap, pelaku pencabulan, ditangkap polisi teridentifikasi dari rekaman CCTV. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Marwan Harahap mengakui sengaja mengganggu korban. Sedangkan korban berada di masjid karena tidak berani melanjutkan perjalanan pulang karena telah larut malam. Pelaku dengan cara paksa mencekik leher korban, meremas kemaluan korban bagian atas dan bawah sambil menyeret ke kamar mandi yang ada di sekitar masjid tersebut. Pada saat diseret ke kamar mandi itulah korban menjerit sehingga didengar oleh saksi. Kemudian saksi membentak, ada apa? Lalu si pelaku kabur. Tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara dengan barang bukti rekaman CCTV. Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang balita dianiaya ibu kandungnya hingga tewas dengan luka lebam di wajah. Ironis, penganiayaan terjadi karena pelaku kesal. Korban merengek meminta uang jajan dan minta diambilkan makan. Wanita ini ditangkap polisi setelah membunuh anak kandungnya sendiri di rumahnya, Desa Tanjung Kemenyang, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara. Usai membunuh, pelaku memberitahu tetangga anak perempuannya telah tewas. Warga pun langsung datang dan mengevakuasi jasad korban yang terbujur kaku dengan luka berat di bagian wajah dan kepala. Ironis, pelaku tega menganiaya karena kesal korban yang masih berusia 4 tahun merengek meminta uang jajan.
Korban juga menangis, meminta makan dan tak sengaja melempar batu ke pundak pelaku. Saat itulah emosi wanita 22 tahun ini memuncak dan langsung menjambak rambut korban serta menganiayanya hingga tewas. Saat kejadian, suami kedua pelaku yang baru 3 bulan dinikahinya ini sedang pergi memanen di kebun sawit. Penyidik bahwa dia sakit hati ketika anaknya meminta uang jajan, ibunya tidak memiliki uang dan minta makan tidak diambilkan sama ibunya, anaknya marah dan waktu itu melempar batu sebesar telur ayam kampung dilemparkan mengenai pundak ibunya dan ibunya emosi seketika langsung diambilnya rambutnya. Pelaku dijerat UU Perlindungan Anak dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Bengkulu Utara, Ismail Yugo melaporkan. Pemirsa, temuan mayat bayi di Bekasi, Jawa Barat mengungkap hubungan cinta terlarang kakak beradik atau incest. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, Sergap segera kembali.